Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Tidak lama kemudian, di Pajang ada bupati yang masih ibarnya senopati, namanya Tumenggung Mayang. Dia mempunyai putra tunggal, masih muda belia, terlalu tampan rupanya. Seluruh negeri Pajang tak ada yang menyamai. Terkenal di seluruh negeri kebangsaan itu. Namanya Raden Pabelan. Tapi Raden Pabelan ini sering berlaku kurang terpuji, merongrong saudaraan, suka berbuat cemar, terlalu urakan. Diminta untuk segera beristri, tidak mau. Ki Tumenggung Mayang amat jengkel hatinya, sebab segala nasihatnya tak pernah digubris. Anaknya sengaja mau diperdaya supaya cepat meninggal saja. Pabelan dipanggil untuk menghadapnya. Setelah datang, ayahnya berkata, "Jika engkau tidak mau beristri, tetapi masih suka mengganggu istri orang, jangan kepalang tanggung." Putri Sultan yang bernama Sekar Kedanton itu rayulah, "Andai kata kamu mati karena itu, kamu akan menjadi pembicaraan yang baik. Jika berhasil berkat pertolongan Allah dan Putri Sultan menjadi istrimu, akan tersohor namamu. Tidak seperti perbuatanmu yang sudah lalu. Selalu suka mengganggu anak istri orang. Itu tidak baik. Jika kamu menemui celaka karena perbuatanmu itu, orang akan mengatakan betapa nistanya hidupmu." Kata Raden Pabelan, "Rama, saya tidak bisa merayu Ratu Sekar Kedanton, sebab tempatnya di dalam sana." Kata Tumenggung itu gampang saja. Biasanya perempuan mesti suka bunga yang wangi-wangi. Saya punya syarat berupa cepaka. Haturkanlah kepada Kanjeng Ratu. Rahasianya, syarat apabila seorang perempuan sudah menerima serta melihat akan bingung. Tidak enak makan, tidur, dan terus-terusan. Kamu harus menghadang abdinya yang sering diutus membeli bunga ke pasar. Nah, kepadanya mintalah untuk mengantarkan bunga syarat itu kepada Putri Kedanton." Raden Pabelan menerima bunga cepaka itu, lalu ditempatkan pada kantong. Di dalam bunga diberi surat kecil. Sedemikian rumit meletakkannya, lalu ia pergi ke jalan dekat pintu gerbang alun-alun. Ada seorang perempuan yang lewat. Abdinya Ratu Sekar Kedanton akan pergi ke pasar untuk membeli bunga. Ia lalu dihentikan oleh Raden Pabelan, terus diberi bunga di dalam contong supaya dipersembahkan kepada Sang Ratu Kedaton. Bunga sudah diterima dengan gembira, sebab tidak usah membeli ke pasar. Lalu bertanya, jika sang putri bertanya siapakah nama pemberi nama bunga itu, Raden Pabelan menyebutkan nama dirinya. Abdi itu pun lalu
kembali ke istana dan sangat kasmaran dalam batinnya melihat ketampanan Raden Pabelan. Di keputren bunga dipersembahkan kepada Kanjeng Ratu. Ratu Sekar Kedanton setelah menerima lalu dibuka melihat sekuntum bunga cempaka yang ternyata ada suratnya. Segera dibaca, dari Raden Pabelan berniat mengabdi kepada Kanjeng Ratu di dunia sampai akhir. Ratu Sekar Kedanton setelah membaca surat begitu terperanjat, di dalam hatinya terbawa usia yang sudah dewasa, menjadi sangat kasmaran kepada si pemberi surat. Lagi pula ia sering mendengar dari para perempuan yang membicarakan ketampanan Raden Pabelan. Perempuan yang pernah melihatnya semua memuji. Sekar Kedanton memerintahkan kepada Emban Soka, abdinya, "Piyung, aku keluarlah untuk orang yang telah memberikan bunga ini. Jika dia benar-benar ingin mengabdi nanti malam, suruhlah masuk ke taman keputren." Emban Soka bersedia lalu keluar. Sudah bertemu dengan Raden Pabelan. Katanya Raden Pabelan nanti malam ditunggu oleh Kanjeng Ratu. Disediakan hidangan dan pakaian di sana. Ingat, jangan sampai nanti malam Raden tidak datang ke keputren. Jawab Raden Pabelan, "Ya Bibi, laporkan kepada sang ratu jika jangan khawatir, nanti malam aku pasti datang." Emban Soka lalu pulang ke putren. Raden Pabelan lalu menemui Adipati Mayang. Katanya, "Rama, bunga pemberian Rama sudah diterima oleh Kanjeng Ratu. Ia sudah utusan nanti malam saya dipanggil ke Kaputren. Saya juga sudah bersedia, tetapi ruwet hati saya bagaimana dapat masuk, harus lewat di mana?" Adipati berkata, "Jika kamu masuk ke keputren, jangan lewat pintu. Pasti ketahuan. Para penjaga lebih baik melompati benteng saja. Mari saya antar. Ini sudah saatnya sepi orang." Ki Tumenggung dan putranya lalu berangkat. Setelah dekat pagar bata keputren, Raden Pabelan lalu diajari ilmu merendahkan pagar. Katanya, jika agar keluar keputren, hafalkan mantra-mantra ajaranku. Lalu usaplah pagar bata itu, maka agar untuk menunduk sendiri. Raden Pabelan sangat berterima kasih. Tapi Raden Pabelan diajari yang menyimpang oleh ayahnya. Agar Raden Pabelan tidak bisa keluar, Ki Tumenggung Mayang lalu mengucap mantra. Pagar bata diusap dan menundukkan pagar tersebut. Raden Pabelan segera melangkah masuk. Setelah Pabelan masuk, pagar bata diusap lagi oleh Ki Tumenggung. Sudah tinggi lagi seperti semula. Ki Tumenggung lalu pulang. Raden Pabelan duduk di kebun belakang tempat Kanjeng Ratu yang sudah lama menunggu-nunggu. Setelah larut malam, sepi orang, lalu keluar dari keputren, pergi ke kebun belakang. Abdi perempuan tidak ada yang tahu.
Cuma Emban Soka yang mengikuti. Ia lalu bertemu dengan Raden Pabelan. Keduanya sangat gembira, ibarat menemukan emas sekeranjang. Lalu saling mengucap janji setia. Sudah takdir bahwa Raden Pabelan akan menjadi tumbal negara. Yang perempuan di dalam kaputren, abdi sang putri kedanton saja 40 orang. Abdi rondanya juga banyak. Tetapi tidak ada yang tahu kedatangan Raden Pabelan malam itu. Ratu Sekar Kedanton lalu menggadang tangannya. Raden Pabelan dibawa ke tempat tidur, melanjutkan kehendaknya. Setelah malam berikutnya, Raden Pabelan bermaksud pulang, tetapi tidak bisa. Pagar bata kaputren berulang-ulang diusap dan dimantra-mantrai, tetapi pagar tetap tidak mau turun. Ia sudah berpikir jika dirinya akan mati. Lalu kembali ke tempat sang putri lelaki. Raden Pabelan ada di dalam kaputren 7 hari 7 malam. Tidak ada orang yang tahu. Sesudah di hari ke-8, para abdi emban curiga.